Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta para pemerhati konstitusi yang kami banggakan, perkenalkan kami dari tim Ibnu Arabi. Saya Siti Mahmudah sebagai pembicara opening dan closing statement. Rekan saya Ridho Hadi Nuriski yang bertindak sebagai pembicara pro, dan Dimas Adi Prasetyo sebagai pembicara kontra, yang pada kesempatan kali ini akan membawakan mosi penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap. Selamat menyaksikan. Et cum et bonum et lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Dewan juri yang terhormat serta para pemerhati konstitusi yang kami banggakan, sebelum memasuki bangunan perdebatan kita kali ini, izinkanlah saya memberikan opening statement untuk menguraikan latar belakang perdebatan kali ini. Dalam rangka mewujudkan prinsip bahwa penyelenggaraan kedaulatan berada di tangan rakyat, maka di Indonesia diselenggarakan pemilihan umum secara berkala setiap 5 tahun sekali. Hal ini juga merupakan perwujudan pemenuhan hak warga negara dalam demokrasi. Pemilu merupakan salah satu wujud pelaksanaan demokrasi. Pemilu yang demokratis adalah pemilihan yang mampu menampung segala aspirasi rakyat tanpa adanya diskriminasi terhadap suatu golongan tertentu, serta menjamin persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga negara. Perlu kita telaah bersama Dewan Juri yang terhormat, hak memilih atau hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara yang diakui sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Hak pilih adalah hak warga negara untuk mengikuti pemilihan umum sebagai memilih. Menurut Mahkamah Konstitusi, pendaftaran pemilih adalah sebuah upaya atau kegiatan administratif yang dilakukan untuk memperoleh data mengenai jumlah warga negara yang memiliki hak pilih. Pendaftaran pemilih dilakukan untuk memastikan bahwa warga negara yang memiliki hak pilih diberikan jaminan, dijamin dapat mempergunakan haknya pada saat pemilihan umum nanti. Hadirin pemerhati konstitusi yang berbahagia, euforia menyambut pesta demokrasi bergema di mana-mana. Berbagai kontroversi muncul terkait kebijakan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang memasukkan penyandang disabilitas dalam daftar pemilih tetap. Tak tanggung-tanggung Dewan Juri yang terhormat, KPU menyatakan bahwasanya kurang lebih 330.000 penyandang disabilitas tunagrahita yang memiliki hak pilih masuk dalam pemilihan umum. Dewan Juri yang terhormat, sejumlah pihak mempermasalahkan dimasukkannya para penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Alasannya, mereka dianggap tidak cukup cakap dalam menentukan pilihan. Berdasarkan pasal nomor 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menghalangi hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Namun Dewan Juri yang terhormat, terdapat berbagai permasalahan teknis dalam pelaksanaan pemilihan yang mengikut sertakan penyandang disabilitas tunagrahita. Hal ini seharusnya menjadi PR bagi pemerintah untuk menemukan solusi terkait permasalahan yang mungkin timbul. Alangkah tidak bijaknya Dewan Juri yang terhormat jika ajang pemilu sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat tanpa adanya diskriminasi ternyata tidak didukung oleh upaya yang optimal dari pemerintah. Selanjutnya Dewan Juri yang terhormat, penjabaran argumentasi yang lebih komprehensif akan disampaikan oleh masing-masing pembicara pro dan kontra. Sekian dan selamat menyaksikan. Dewan Juri yang saya hormati serta rekan saya dari pihak kontra yang saya segani, izinkanlah saya di sini untuk memberikan argumentasi terkait dengan mosi perdebatan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Saya menyatakan bahwa saya 100% mendukung mosi perdebatan kali ini. Penyandang disabilitas tunagrahita yang selanjutnya disingkat PDT merupakan manusia yang memiliki hak asasi sejak ia lahir. Hak asasi manusia yang dimaksud di sini adalah hak politik, khususnya dalam hal hak memilih. Sebagai negara yang menganut paham demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, negara seharusnya memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi warga negaranya untuk berkontribusi bagi negaranya, termasuk juga bagi PDT. Tentunya mereka juga memiliki hak yang sama untuk berkontribusi bagi negaranya.
penyelenggaraan pemilu merupakan bentuk pengejauhantahan kedaulatan rakyat dan demokrasi yang sebagaimana tertera di dalam konstitusi. Di dalam proses pemilu inilah warga memberikan hak pilihnya untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin suatu negara atau daerah. Dan setiap orang memiliki hak yang sama dalam pemilu apabila telah memenuhi syarat. Salah satu syarat untuk terdaftar sebagai pemilih adalah tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Dan apabila terdapat indikasi gangguan jiwa atau ingatan, maka diperlukan surat atau pendapat dokter untuk meyakinkan bahwa pemilih layak untuk memberikan suaranya. Dapat dilihat juga di dalam pasal 4 angka 3 peraturan KPU yang berbunyi pemilih yang sedang terganggu jiwa atau ingatannya harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih, maka seseorang akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Dan untuk memasukkan seseorang ke dalam DPT, seseorang tersebut harus melalui proses pendaftaran pemilih. Pendaftaran pemilih menjadi sangat penting karena pendaftaran pemilih bukan hanya sekedar upaya administratif yang dilakukan untuk memperoleh data mengenai jumlah warga negara yang memiliki hak pilih, namun pendaftaran pemilih berguna agar penyelenggara tidak kesulitan untuk memperhitungkan ketersediaan logistik pemilu, melakukan rekapitulasi hasil pemilu, dan lain sebagainya. Sehingga semua yang memiliki hak pilih haruslah dicatat terlebih dahulu. Pertanyaannya di sini adalah, apakah PDT layak untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap atau DPT? Maka jawabannya adalah layak, namun dengan catatan harus telah mendapatkan surat keterangan dari dokter. Interupsi. Silahkan saudaraku. Surat keterangan dari dokter harus diberikan jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu. Bagaimanakah pihak pro menjamin kualitas suara yang diberikan oleh PDT apabila pada saat pelaksanaan pemilu PDT ini mengalami gangguan dalam menyalurkan hak suaranya? Terima kasih. Justru itu saudaraku yang sedang menjadi permasalahan di sini adalah surat keterangan dari dokter harus diberikan dari jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu. Sedangkan seorang PDT dapat saja pada hari H mengalami gangguan dalam menyalurkan hak suaranya. Oleh karenanya, Dewan Juri yang terhormat, kami memberikan solusi bagi pembuat regulasi untuk menyantumkan aturan teknis dengan secara lebih rinci mengenai pelaksanaan pemilu bagi disabilitas, khususnya bagi PDT. Saya memberikan dua opsi di sini agar pembuat regulasi dapat menyantumkan di dalam peraturan KPU, yakni diantaranya, yang pertama adalah surat keterangan dari dokter harus diberikan kepada petugas KPPS pada saat hari H. Dan yang kedua, KPU wajib menyediakan dokter spesialis yang dapat menyatakan bahwa PDT dapat mengikuti pemilu. Dengan adanya solusi tersebut, maka PDT tetap dapat menjadi pemilih tetap dan suara yang dihasilkan akan semakin berkualitas. American Association on Mental Deficiency mendefinisikan tunagrahita sebagai kelainan yang meliputi fungsi intelektual umum di bawah rata-rata, dan seorang PDT tidak seluruhnya mengalami gangguan ingatan seperti yang dimaksud dalam peraturan KPU. Sehingga dengan melihat status quo saat ini, PDT tetap dapat menjadi pemilih tetap. Selain itu, PDT akan tetap mendapatkan perlakuan khusus ketika ia menjadi pemilih tetap sebagaimana yang tertera di dalam pasal 356 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pemilih disabilitas netra, fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, tidak terdapat masalah yang krusial mengenai PDT sebagai pemilih tetap di pemilu. Dengan mempertahankan status quo saat ini sudah lebih dari cukup untuk mengakomodir hak-hak yang dimiliki oleh PDT, khususnya hak untuk memilih. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara opening statement, jumlah PDT tidaklah sedikit, maka akan sangat disayangkan apabila PDT tidak dimasukkan ke dalam DPT. Apabila terjadi larangan kepada PDT sebagai pemilih tetap, sama saja melakukan tindakan diskriminasi. Tindakan diskriminasi ini tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan dalam hak asasi manusia dan melanggar asas equality before the law. Sekian, terima kasih, salam konstitusi. Demokrasi haruslah datang dari pikiran-pikiran yang arif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dewan Juri yang terhormat serta rekan pemerhati konstitusi sekalian, dalam membaca peraturan perundang-undang berkaitan dengan hak asasi manusia, tidaklah tepat membacanya secara terpisah. Dewan Juri yang terhormat, terdapat 3 poin penting mengapa opsi memasukkan penyandang tunagrahita ke dalam daftar pemilih tetap perlu ditilik kembali. Pertama, berkaitan dengan kondisi intelektual penyandang tunagrahita. Yang kedua, berkaitan dengan keputusan tidak memasukkan
memasukkan penyandang tunagrahita dalam daftar pemilih tetap bukanlah merupakan tindakan diskriminasi. Yang ketiga, sebagai solusi, nantinya saya akan memaparkan rekomendasi agar penyandang tunagrahita tetap diberikan hak suaranya melalui mekanisme daftar pemilih khusus. Dewan juri yang terhormat, seperti yang telah diungkapkan oleh pembicara pertama, pendaftaran pemilih adalah upaya atau kegiatan administratif yang dilakukan untuk memperoleh data mengenai jumlah warga negara yang memiliki hak pilih. Hak pilih merupakan hak warga negara, namun terdapat syarat-syarat guna terpenuhi hak. Salah satunya adalah sehat jasmani dan rohani. Jika disandingkan dengan syarat pemilih yang terdaftar sebagai pemilih, maka penyandang tunagrahita tidaklah memenuhi persyaratan tersebut. Hans Kelsen menyatakan bahwasanya indikator demokrasi dapat dilihat dari persamaan, kebebasan, dan partisipan. Menurutnya, demokrasi adalah sebuah proses yang berkelanjutan menuju kesempurnaan. Ide ini berawal dari kata kebebasan yang ditempatkan dalam konstruksi kemasyarakatan yang dapat dianalogikan menjadi prinsip penentuan kehendak sendiri. Berangkat dari teori inilah Dewan Juri yang terhormat, penyandang tunagrahita tidaklah bisa dijamin kebebasan berpikirnya ketika dia diberikan kesempatan untuk memilih dan menentukan pilihan politiknya dengan dimasukkan sebagai pemilih tetap, maka bagaimana kita dapat memastikan pilihannya berasal dari olah pikir yang independen dan dapat dipertanggungjawabkan? Dewan Juri yang terhormat, saya pun mengamini bahwasanya hak asasi manusia merupakan hak yang memang harus dihormati dan dilindungi. Namun harus dipahami, penyandang disabilitas tunagrahita merupakan orang dengan disfungsi khusus yang perlu untuk dibatasi haknya, khususnya hak pilihnya. Interupsi saudaraku. Silahkan saudaraku. Bukankah negara harus menjamin terlaksananya hak seluruh warga negara? Dalam hal ini termasuk hak pilih. Bagaimana mungkin negara mengambil kebijakan yang membatasi hak pilih bagi sekelompok orang, dalam hal ini tunagrahita? Terima kasih. Baik, pembatasan tidaklah menghilangkan hak, tapi mengatur tata cara pelaksanaan hak supaya hak tersebut dapat tersalurkan dengan baik dan adil. Sejalan dengan itu, Dewan Juri yang terhormat, mengingat kondisi penyandang tunagrahita yang tidaklah stabil dan bisa kambuh kapan saja, maka pemberian hak suara penyandang tunagrahita seharusnya tidak dilakukan melalui mekanisme daftar pemilih tetap, karena berpotensi tidak terjaminnya kondisi tunagrahita tersebut saat pelaksanaan hak pilih. Mengingat verifikasi data daftar pemilih tetap untuk memastikan bahwa pemilih dalam keadaan sehat dilakukan jauh hari sebelum pemilih berlangsung, sehingga mekanisme tersebut tidaklah cocok untuk menjamin kemurnian suara dan independensi suara pemilih. Dewan Juri yang terhormat, agar hak pilih tetaplah terjamin dan dalam suara pemilu, maka mekanisme yang tepat adalah meletakkan penyandang tunagrahita ke dalam daftar pemilih khusus. Mekanisme daftar ini merupakan akomodasi terhadap orang yang tidak terdaftar dalam DPT, namun apabila pada hari pelaksanaan pemungutan suara yang bersangkutan dapat membuktikan dirinya sebagai penyandang hak pilih yang didukung oleh surat keterangan dari profesional di bidangnya. Mekanisme inilah yang menjamin dua hal sekaligus, yaitu pertama, kemurnian daftar pemilih tetap dan jaminan hak pilih bagi tunagrahita. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki poin kedua argumentasi, saya akan menyampaikan poin bidasan terhadap argumentasi pihak pro. Pihak pro tadi menyatakan bahwasanya tidak dicantumkannya penyandang tunagrahita dalam daftar pemilih tetap merupakan bentuk pembatasan hak politik. Pihak pro tadi juga menyatakan bahwasanya hal tersebut melanggar asas equality before the law, padahal membedakan sesuatu yang berbeda tidaklah melanggar asas equality before the law. Pembatasan HAM juga telah diatur dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan putusan MK nomor 135/PUU/12 tahun 2015, dalam pertimbangannya menyatakan bahwasanya pembatasan hak suara untuk penyandang disabilitas tunagrahita permanen dibenarkan dan tidaklah bertentangan dengan konstitusi. Secara sosiologis juga diingat bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh American Association on Intellectual and Developmental Disabilities membuktikan penyandang tunagrahita memiliki dua keterbatasan utama, yaitu yang pertama, kemampuan dalam membuat keputusan, yang kedua adalah keterbatasan dalam komunikasi yang efektif dan menjaga diri dalam berinteraksi, sehingga sulit dijaminnya kualitas pemberian hak suaranya tanpa terlebih dahulu mendapatkan pengakuan dari profesional. Sebagai bentuk solusi, Dewan Juri yang terhormat, saya menawarkan pembatasan ini dilakukan melalui UU yang sesuai pasal 28J, yang nantinya penyandang disabilitas tunagrahita tidak dimasukkan dalam daftar pemilih tetap, tetapi di dalam daftar pemilih khusus, yang di dalam hal ini jika pemilih dengan penyandang disabilitas tunagrahita pada hari pemungutan suara dinyatakan sehat oleh profesional kesehatan, maka tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Akhir kata, Dewan Juri yang terhormat, ketika kualitas pemilih terjamin, maka akan terjamin pula kualitas pilihan, maka akan meningkatkan kualitas demokrasi dan pemerintahan yang akan kemudian berdampak kembali terhadap kehidupan masyarakat yang berkualitas. Terima kasih, salam konstitusi. Dewan Juri yang terhormat,
Tibalah kita di ujung perdebatan, baik pembicara pro maupun pembicara kontra telah menyampaikan konstruksi berpikirnya secara utuh dan komprehensif. Mari kita telah jalannya perdebatan kita kali ini. Yang pertama, penyelenggaraan pemilu merupakan pengejawatan kedaulatan rakyat dan demokrasi yang sebagaimana tertera dalam konstitusi. Di dalam proses pemilu inilah warga negara memberikan hak pilihnya untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin. Terlepas dari bagaimanapun kondisi pemilih tersebut, negara diwajibkan untuk memenuhi dan memfasilitasi terpenuhinya hak pilih seluruh warga negara. Yang kedua, berangkat dari argumen pihak pro yang menawarkan pemenuhan hak melalui daftar pemilih tetap, sedangkan pihak kontra menawarkan pemenuhan hak ini melalui daftar pemilih khusus. Tetapi dewan juri yang perlu kita lihat adalah bahwasanya jika ditelisik kembali, maka dapat disimpulkan bahwasanya kedua pihak tersebut sama-sama berusaha mempertahankan hak pilih yang termasuk dalam hak asasi manusia yang harus dihormati dan juga dilindungi, meskipun terdapat perbedaan dalam cara mempertahankannya. Namun pada intinya baik tim pro maupun tim kontra memiliki kesamaan tujuan, yakni terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara. Lalu yang ketiga, sebagai saran penengah dari masing-masing argumen mengenai masalah teknis diserahkan kepada pihak penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu setempat untuk menyusun solusi terbaik bagaimana nantinya penyandang tunagrahita dapat menyalurkan hak pilihnya dengan akses yang mudah tetapi tidak membuka ruang potensi terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Dewan juri yang terhormat serta rekan pemerhati konstitusi sekalian, untuk menutup perdebatan kali ini, mari kita renungkan kembali adagium et cum et bonum et lex legum, apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.